Jumpa lagi dengan kami CBR Bakti Luhur Malang dalam latihan bina gerak bagi anak tunadaksa. Bapak Ibu, kali ini kita masuk pada latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini dengan judul pengendalian kepala pada posisi duduk, Bapak Ibu. Pengendalian kepala pada posisi duduk bukan berarti kita melatih anak untuk duduk ya Bapak Ibu, tapi kita fokus pada pengendalian kepala atau biasa disebut kontrol kepala. Untuk pengendalian kepala atau kontrol kepala pada posisi duduk itu kita sudah pastikan bahwa latihan yang terdahulu, pengendalian kepala atau kontrol kepala pada posisi telentang dan posisi telungkup itu sudah berhasil dengan baik, sehingga mempermudah untuk latihan pengendalian kepala pada posisi duduk. Bapak Ibu, di sini ada 3 tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang pertama, anak mampu mempertahankan kepala tegak lurus sejenak. Dan tujuan yang kedua, anak mampu mempertahankan kepala tegak dan mantap. Terus tujuan yang ketiga, anak mampu memutar kepala ke kedua sisi, ke sisi kiri maupun sisi kanan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada latihannya, saya akan memperkenalkan alat yang akan dipakai. Itu alat yang pertama, kursi biasa seperti yang sudah dipakai oleh Ibu Agustin. Terus yang kedua itu kita pakai kursi burung. Kalau di rumah Bapak Ibu bisa pakai kursi sofa atau kursi biasa atas. Biasanya kalau di panti-panti tempat kita itu atau anak-anak itu sudah ada kursinya, itu kita bisa memanfaatkan. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan pertama, yaitu kita menggunakan kursi yang biasa. Ini anak didudukan seperti ini, di pangkuan ibu ya, atau pelatih. Kaki yang sebelah anak didudukan di paha sebelah, seperti ini. Lalu paha sebelahnya kaki sebelah ini agak tinggi dan menopang ke punggung anak. Lalu tangan dari ibu atau pelatih dari belakang memegang bawah ketiak. Biasanya kalau anak yang spastik atau kaku itu cenderung kepalanya ke belakang seperti ini. Kita jangan memegang dari belakang tapi memegang di depan seperti ini. Lalu menekan supaya anak bisa ke depan, kepalanya ke depan. Dan Bapak Ibu dilarang memegang kepala anak. Kalau memegang kepala anak dan mendorong ke belakang itu akan tambah untuk anak melawan ke belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk anak spastik atau yang kaku. Lalu kita paskan untuk anak ini, kakinya harus 90 derajat. Lalu untuk anak yang lemas atau floppy, kita cara memegangnya biasanya cenderung anak ini kepalanya ke bawah seperti ini. Bapak Ibu yang punya anak yang lemas, nah, itu kita memegangnya jangan di dada tetapi di bahu dan tangan di bahu sebelah sini. Lalu dari belakang kita tekan, usahakan untuk anaknya kepalanya lurus ke atas seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk anak yang floppy. Untuk tujuan pertama, mampu mempertahankan kepala tegak lurus sejenak. Ini dilatih terus menerus ya Bapak Ibu. Ini untuk tujuan yang pertama. Sekarang masih dengan alat yang sama, kursi ini, kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu anak mempertahankan kepala tegak dan mantap. Ini anak kita hadapkan, menggendongnya, kakinya kita buka ya di paha sebelah seperti ini Bapak Ibu ya. Kita usahakan untuk anak kepalanya sudah tegak, lalu usahakan untuk mantap. Kita bermain-main dengan anak, bisa menyanyi, kita mendorong agak ke kiri, anak harus mempertahankan, usahakan untuk anak pertahankan ke kanan. Lalu kita dorong anak ke kanan, lalu kita usahakan anak harus bisa mempertahankan kepala. Lalu ke belakang sedikit, supaya anak bisa mampu mempertahankan kepalanya ke depan. Lalu ke depan, anak mampu mempertahankan supaya tidak jatuh ke belakang, seperti itu. Setiap hari selama 2 bulan
Bapak Ibu bisa melatih seperti ini ya. Ini tujuan yang kedua dengan menggunakan kursi. Sekarang tujuan yang ketiga masih dalam menggunakan alat yang sama. Itu anak mampu memutar kepala ke kedua sisi, ke kiri maupun ke kanan. Di sini kita pastikan bahwa anak sudah mempertahankan kepalanya tegak dan mantap. Ditarik di sini. Ya. Di sini untuk yang ketiga kita main dengan anak, lalu membayangkan seperti begini atau alat bunyian atau yang bercahaya, sehingga dia bisa memutar ke kiri dan ke kanan, lalu ke sebelah lagi. Ya. Ini waktu menggunakan alat bunyi-bunyian jangan ke atas, tapi tetap di mata. Kalau ke atas nanti anak malah kepalanya tidak stabil. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Sampai ke pinggir, ke samping, lalu ke samping, ke belakang. Seperti ini Bapak Ibu. Ini tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita sudah selesaikan dengan menggunakan kursi. Sekarang kursi biasa ya. Sekarang kita menggunakan kursi adaptasi atau kursi sofa. Atau di sini kita menggunakan kursi burung. Kalau kursi biasa itu anak di pangku. Tetapi kalau kursi sofa, kursi biasa, atau bisa juga di lantai itu anak duduk seperti ini. Kita dudukkan di sini kursi burung. Kita menggunakan kursi burung seperti ini. Biasanya sama anak yang spastik atau kaku itu kepalanya itu cenderung jatuh ke belakang. Maka kita usahakan untuk dia tegak, lalu kita topang dengan satu alat di sini supaya kepala tidak boleh kena di kursinya seperti ini. Lalu kita memegang, kalau anak spastik itu kita cara memegangnya di dada seperti ini, sehingga kepalanya bisa mampu tegak sejenak. Seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak floppy sering jatuh, kepalanya jatuh. Floppy itu lemas ya Bapak Ibu. Kita pegang dari bahu saja dan dari punggung. Lalu anak bisa kepalanya tegak. Dan di sini kita usahakan untuk anak kepalanya bisa tegak. Lalu dengan demikian kita usahakan bermain dengan anak dan usahakan untuk dia tetap tegak seperti ini sampai mampu mengendalikan kepala atau pengendalian kepala ini sudah stabil. Itu tujuan kedua. Lalu tujuan ketiga dengan menggunakan ini, kita menggunakan alat yang bunyi-bunyi atau bisa mengeluarkan cahaya warna-warni seperti ini. Kita memegang di depan. Jangan sampai di atas atau terlalu ke bawah, tapi stabil di depan mata. Lalu kita goyang supaya bunyi ke arah sini. Mari lagi terus. Bersama. Ya, seperti ini. Ini anak bisa memutar. Ya, inilah latihan untuk pengendalian kepala pada posisi duduk untuk tujuan yang ketiga. Jadi tujuan pertama, kedua, dan ketiga semua kita bisa menggunakan satu alat ini. Pelatihan yang seperti tadi. Dan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu melatih anak selama masa pandemi di rumah sehingga dapat berhasil. Terima kasih.